Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah memasuki malam kelima dari bulan Dzulhijjah, salah satu di antara bulan-bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah, di mana setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian pula setiap kemaksiatan juga konsekuensinya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga memiliki keistimewaan tersendiri. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashru, bahwa hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu beliau juga bersabda, ma min ayyamin al-amalus salihu fihi afdal, tidak ada amal-amal yang dilakukan pada hari-hari ini yang lebih utama. Dalam riwayat yang lain, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal amali fi hadal ashr, dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasul, apakah juga jihad fi sabilillah juga tidak menandingi pahala amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul mengatakan bahkan juga jihad fisabilillah tidak menandingi, kecuali illa man jahada binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai', kecuali orang yang pergi berjihad membawa jiwanya, membawa hartanya, lalu tidak ada sedikit pun yang kembali pulang ke rumahnya, alias mati syahid. Kalau orang berjihad mati syahid, maka tidak ada pahala amal yang menandingi pahala orang tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu dengan niat ikhlas karena Allah, mari kita isi hari-hari kita di bulan yang istimewa ini, terutama tinggal 5 hari sampai dengan tanggal 10 nanti, sampai hari tasyrik lah katakan demikian. Ini hari-hari istimewa, mari kita perbanyak dengan amal soleh dan amal kebaikan, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun kebaikan yang memiliki dimensi memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu kaidah Quran. Seperti biasa kalau saya mampir ke sini, Pak, kita bahas kaidah Quran. Disebut kaidah karena dia satu kalimat yang pendek yang bisa diterapkan di dalam kejadian apapun. Ya, satu kalimat yang pendek menjadi kaidah. Seperti kaidah fikih innamal a'malu binniyat, itu menjadi kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu, segala perkara, segala amal itu ditimbang, diukur berdasarkan niatnya. Nah, ini masuk dalam segala hal,
baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah. Namanya kaidah. Begitu pula kaidah Quran, berarti satu kalimat yang simple, yang ringkas, bisa kita jadikan sebagai pedoman kehidupan dalam kondisi, situasi, dan kejadian apapun. Nah, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba, sungguh pasti merugi, man iftara, orang yang berdusta, orang yang mengada-adakan kebohongan. Kalimat ini berada atau merupakan potongan dari ayat Al-Quran dalam surah Toha ayat 61. Surah Toha ayat 61. Yaitu berkaitan dengan kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun dan para penyihirnya, di mana Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada mereka, menunjukkan kepada mereka hujjah-hujjah yang beliau datangkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik hujjah berupa kalimat-kalimat, bukti-bukti, dalil-dalil, ataupun berupa mukjizat yang menjadi bukti kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Namun Fir'aun menolak itu semua. Namun sebagian penyihirnya Fir'aun juga menolak, walaupun dikatakan sebagian besarnya menerima dan kemudian bertaubat. Maka di dalam rangkaian ayat-ayat itu, ayat yang ke-61, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'alallahil kadzib. Karena Fir'aun kemudian berpaling, dia tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan, la taftaru 'alallahil kadzib. Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Wa qad khaba fayushitakum bi'adzab. Maka Allah akan membinasakan kamu dengan azab. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Jadi kalimat ini, wa qad khaba man iftara, merupakan komentar Allah terhadap kejadian ini. Jadi setelah Nabi Musa berdebat, bertanding, Fir'aun tetap berpaling, maka Nabi Musa mengingatkan, wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahil kadzib. Janganlah kalian mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Fayushitakum bi'adzab, kelak dia membinasakan kamu dengan azab. Lalu Allah mengomentari, wa qad khaba man iftara, sungguh pasti merugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Yang ini yang kita akan bahas. Jadi Allah mengeluarkan satu statement bahwa siapapun yang mengada-adakan kebohongan, bahasa Arabnya iftira, iftara yaftari iftira, maka Allah sudah pastikan qad khaba, dia pasti rugi sendiri. Nah ini kaidah, Pak. Karenanya siapapun dalam kehidupan kita ini yang mengada-adakan kebohongan, iftira. Nah, apa makna iftira itu sendiri? Para ulama mendefinisikan al-iftira dengan makna pertama al-kadzib, dusta, yang merupakan lawan dari kejujuran. Ya. Kejujuran lawannya adalah dusta. Ini kadzib, namanya iftira. Al-iftira juga diberikan arti asyirku, menyekutukan. Allah bilang bahwa dia itu satu esa, orang-orang musyrik bilang enggak, Tuhan itu enggak satu, banyak. Itu namanya dia berdusta atas nama Allah, menyekutukan. Allah bilang lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi orang musyrik bilang enggak, Allah punya kok anak. Nah ini ya, iftira namanya. Al-iftira juga diartikan dengan az-zulmu, kezaliman. Tiga arti itu. Jadi al-iftira wa qad khaba man iftara, pasti merugi orang yang melakukan iftira. Iftira memiliki tiga makna. Pertama dusta, yang kedua syirik, yang ketiga zalim. Dan Allah pastikan
sikap iftira ini waqad khaba, pasti rugi. Ya, hafal Pak. Kalimatnya singkat, hanya terdiri dari 4 kata. Waqad khaba maniftara. Bareng-bareng. Waqad khaba maniftara. Sekali lagi. Waqad khaba maniftara. Artinya waqad khaba, sungguh pasti rugi. Khaba, rugi. Ya. Man, siapapun, iftara, yang mengada-adakan kebohongan atau melakukan iftira. Waqad khaba, sungguh pasti rugi, man, siapapun, iftara, yang mengada-adakan kebohongan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah jamaah rahimakumullah menguatkan makna ini atau menguatkan kaidah ini. Beliau mengatakan waqad dhamina subhanahu annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira'a wa la yahdihim wa annahu yushitahum bi'adabihi ay yasta'silahum. Allah dengan kalimat ini waqad khaba man iftara telah menjamin satu kepastian bahwa dia Allah pasti akan menjadikan rugi orang-orang yang melakukan iftira, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, dan dia pasti akan menghukum mereka dengan azabnya. Bahkan yang paling ngeri itu kalau azabnya azabul istisal. Apa itu? Dihukum, dibinasakan sehingga mati. Itu namanya istisal, sehingga nggak punya kesempatan bertaubat. Kalau diazab tapi dia masih hidup lalu sadar dan masih bisa punya kesempatan bertaubat, masih mending. Tapi al-istisal artinya dia diazab oleh Allah, habis, mati dia. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana penerapan kaidah ini dalam kehidupan? Yang pertama jamaah rahimakumullah, al-kadzibu wal iftira 'ala Allah. Ada orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Dia mencatut nama Allah ya, untuk menjadi pembenar bagi pernyataannya atau bagi perbuatannya ya. Padahal yang dilakukan itu benar-benar tidak dilegitimasi oleh Allah maupun Rasulnya. Karenanya di dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melakukan dusta atas nama Allah? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaih, atau dia mengaku mendapatkan wahyu padahal dia nggak dapat wahyu, alias nabi palsu ya. Ngaku dapat wahyu. Siapapun ngaku dapat wahyu dari Allah zaman sekarang pasti bohong, karena wahyu sudah berhenti semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, atau orang yang mengatakan aku bisa menurunkan kitab seperti yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan salah satu tokoh Quraisy namanya An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ini dikenal kaum muslimin karena saking begitu kerasnya permusuhannya kepada Islam, dia disebut syaitanu Quraisyin, setannya orang Quraisy. Ya. Padahal dia sendiri sudah pernah mengatakan kepada kaumnya, ya, sungguh Muhammad itu anak kemarin sore di antara kalian. Tapi meskipun demikian, dia adalah orang yang paling kalian ridhoi akhlaknya, orang yang paling jujur perkataannya, orang yang paling amanah tanggung jawabnya. Sehingga ketika kalian melihat ada uban di pelipisnya, maksudnya ketika dia mulai dewasa, 40 tahun ke atas, lalu dia mengaku mendapatkan wahyu, dan kalian menuduh dia adalah seorang penyihir. Demi Allah, dia bukan penyihir. Karena kita paham tentang sihir dan detil-detilnya. Lalu kalian menuduh dia sebagai dukun yang baca mantra. Demi Allah, Muhammad bukan dukun, karena kita lebih paham perdukunan daripada Muhammad.
Lalu kalian tuduh dia penyair. Demi Allah, Muhammad bukan penyair, karena kita ini lebih ahli tentang syair. Muhammad nggak pernah bersyair. Lalu kalian tuduh dia orang gila, kena gangguan jin. Demi Allah, Muhammad bukan orang gila, karena kita paham ciri-ciri orang gila dan kesambet jin. Tapi meskipun demikian, jamaah rahimahullah, dia nggak beriman. Malah justru karena di antara dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu, ayat-ayat yang turun adalah menceritakan kisah-kisah kaum terdahulu, maka dia mengatakan, oh saya bisa cerita, memberikan cerita yang lebih bagus daripada ceritanya Muhammad. Maka dia pergi ke Syam, dia pergi ke Persia, dia belajar dongeng-dongeng Romawi dan dongeng-dongeng Persia. Dongeng, Pak. Lalu dia pulang ke Mekah, dia bilang, saya punya cerita lebih bagus daripada ceritanya Muhammad. Dan di antara perkataannya, saya bisa menurunkan sesuatu seperti yang diturunkan oleh Allah. Dia membuat-buat dusta atas nama Allah. Nah, karena itulah An-Nadhr bin Al-Haris ini menjadi salah satu orang yang akhirnya juga celaka, tewas juga dengan kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat perang Badar. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, oleh karena itu ini sesuatu yang sangat sensitif memang, ya. Makanya kalau jangan sampai orang zaman sekarang tertipu. Kemarin beberapa hari lalu saya sempat mengakses YouTube. Ketemu channel judulnya Khalifah atau apa? Ya benar terang, Khalifah Ahmadiyah. Nah, pasti udah paham ya. Kontennya semacam kayak podcast gitu atau tanya jawab. Yang intinya adalah di situ menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melegitimasi bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah utusan Allah, khalifah yang terpilih setelah Nabi Muhammad, yang kalau dia sudah mati digantikan dengan yang lain. Nah, jelas Ahmadiyah itu mengakui ada Nabi baru, mengakui ada kitab suci baru, maka jelas dia bukan bagian daripada Islam walaupun dia mengatasnamakan dengan Quran. Jelas, Pak? Nah, di sini ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qad dalal Qur'an ala anna al-qaula 'ala Allah bighairi ilmin a'zamul muharramat 'alal itlaq. Bagaimanapun Quran telah menegaskan kepada kita dalam ayat Al-An'am 93 bahwa orang yang mengatakan atau berkata atas nama Allah tanpa dilandasi ilmu yang kuat dan benar, maka itu bagian daripada perkara yang amat sangat diharamkan secara mutlak. Ya. Apa diantaranya? Mengharamkan sesuatu yang tidak secara tegas Allah haramkan. Ya. Atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan. Ini juga tidak boleh. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalilnya Al-A'raf ayat 33. Katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala yang keji, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, kezaliman, dosa, ya, kemudian menyekutukan Allah, juga mengatakan sesuatu, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah padahal dia nggak ngerti ilmunya. Ini fatal. Ya, di antaranya penerapannya adalah kita lihat orang-orang musyrik itu mereka mengatakan sesuatu yang sama sekali mereka tidak paham ilmunya. Mereka mengatakan Tuhan punya sifat begini, sifat begitu. Ada yang mempersepsikan Tuhan itu adalah matahari, Tuhan itu adalah begini, begitu, dan lain sebagainya. Tuhan itu punya anak, ya, macam-macam. Orang Yahudi bilang Allah itu tangannya terbelenggu. Mereka bilang innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu fakir, kami yang kaya. Mereka mengatakan Uzair putra Allah dan seterusnya. Itu adalah ucapan-ucapan mengatasnamakan Allah padahal mereka nggak ngerti hakikat dan ilmunya. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, makanya di sini sikap kita ya cukup dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama yang terpercaya. Ya.
Kemudian juga diantaranya adalah menghalalkan dan mengharamkan tanpa ilmu. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada Bani Israel. Mereka mengharam-haramkan binatang ternak yang sudah jelas Allah halalkan. Maka sebagai hukumannya, binatang ternak itu Allah haramkan beneran untuk mereka. Jadi kalau ada sapi itu dipotong, Pak, nggak boleh dimakan dagingnya. Yang boleh dimakan cuman gajihnya, lemaknya. Itu saja. Coba. Ya, untung nggak berlaku buat kita. Ya. Itu seperti demikian. Karenanya jamaah rahimakumullah, ya, termasuk juga dalam hal ini adalah, ini ranahnya para ulama atau para ahlul ilmi, untuk supaya berhati-hati dalam berfatwa. Tidak berfatwa, ya, kecuali benar-benar setelah mentelaah dan mengkaji dengan seksama dengan metode yang benar. Sehingga jangan sampai atau menghindari kekacauan di dalam berfatwa. Sesuatu yang tidak secara tegas diharamkan, maka tidak boleh diharamkan secara mutlak. Begitu, Pak. Ya. Tetapi yang sudah ada nasnya secara sharih, jelas, terang, barulah bisa kita katakan hukumnya benar-benar haram. Contoh, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini kalimat jelas. Ya, tidak mengandung multi tafsir. Maka ya satu kalimatnya, bahwa riba itu hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu, dan seterusnya. Diharamkan, kalimatnya kan jelas, diharamkan atas kalian bangkai, darah, ya, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang mati tercekik, yang mati ditanduk, dan seterusnya. Itu kalimatnya sharih, jelas, tidak mengandung penafsiran yang lain. Maka kita katakan itu hukumnya haram tanpa ragu-ragu. Makanya kalau kemarin ada salah satu rumah makan di Solo, udah puluhan tahun, berapa tahun, Pak? Tiba-tiba baru mengatakan selama ini makanannya digoreng atau dibumbui atau digoreng dengan minyak babi, nauzubillah min dzalik. Ya, untung saya nggak kenal itu. Ya, itu gimana itu? Ya Allah. Ya, penipuan terhadap konsumen, terhadap kaum muslimin terutama. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi seperti demikian, sehingga menghindari kekacauan dalam berfatwa. Mohon maaf. Ya. Jumhur ulama, ini salah satu contoh kekacauan dalam berfatwa. Jumhur ulama memfatwakan bahwa kalau sudah datang waktu fajar, maka orang yang hendak berpuasa tidak boleh lagi makan atau minum. Ya kan? Masih megang gelas, baru minum seteguk, azan. Udah berhenti. Jangan diterusin. Ya. Jangan diteruskan, karena ayatnya sudah jelas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai fajar itu tiba. Tapi kan ada hadisnya, Ustaz. Kalau Bilal azan gitu kan, dan kalian masih megang minuman, lanjutin aja. Nah, ini ternyata dikuatkan dengan hadis yang lain. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi orang baru baca satu hadis berfatwa, ini fatal. Harus mengkaji dulu benar-benar. Dan selain setelah mengkaji hadisnya, mengkaji syarah para ulama, pendapatnya, baru bisa mengeluarkan fatwa. Karenanya ya, fatwa yang menyebutkan bahwa kalau sudah terbit fajar dan orang itu masih sibuk minum terus disuruh ngabisin, ini fatwa yang jelas menabrak konsensus para ulama. Gitu. Jelas ya? Ya, termasuk diantaranya, mohon maaf, yang menyebutkan bahwa kotoran kucing tidak najis. Ini juga termasuk ya ittirab dalam fatwa. Ya. Jadi benar-benar berhati-hati. Bahkan para ulama di zaman dulu, jamaah rahimakumullah, mereka lebih memilih menjawab saya tidak tahu. Ulama zaman dulu yang jelas salafus soleh. Imam Malik itu ditanya 70 pertanyaan, yang dijawab paling hanya beberapa. Sisanya dia bilang, saya tidak tahu. Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang makna suatu ayat, maka dia mengatakan, langit mana yang bisa jadi tempat saya berlindung, bumi mana yang bisa saya pijak,
kalau saya berani berbicara tentang ayat Allah yang saya nggak ngerti ilmunya. Itu salafus saleh. Ya. Orang zaman sekarang baru ngaji sebentar udah bisa ngasih fatwa. Ini kelompok sesat, ini teroris, ini Syiah. Gimana tuh? Padahal ngajinya baru kemarin sore. Itu pun belum khatam. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena ini lisan ini hati-hati. Ya, berfatwa, menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan, melarang. Ya, ini biarkan serahkan kepada ranahnya para ulama. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika dia memutuskan suatu hukum, yang hukum ini jelas secara nas tidak ada dalam Al-Quran, maka dia berijtihad dengan pendapatnya. Lalu sekretarisnya menulis, inilah pendapat yang ditunjukkan Allah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Inilah pendapat yang ditunjukkan Allah, kalimatnya begitu. Maka Umar mengatakan, jangan ditulis begitu. Ganti redaksinya, inilah pendapat Umar. Kalau dia benar, maka kalau pendapat ini tepat, maka itu datangnya dari Allah. Tapi kalau pendapat ini ternyata nggak tepat, Umar yang salah. Begitu Pak. Ya. Jadi tidak mengatasnamakan Allah. Kalau tadi inilah pendapat yang ditunjukkan Allah kepada Umar. Seolah-olah Umar mendapatkan ilham dari langit, kira-kira begitu. Inilah kehati-hatian para salafus saleh. Ya, tidak sembarangan di dalam berfatwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, para mayoritas ulama sedunia zaman sekarang ini itu semua berpendapat bahwa jihad di Palestina itu jihad yang syar'i, Pak. Jihad yang syar'i. Oleh karena itu kalau ada yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada mujahidin Palestina, yang mereka ini mayoritas sudah jelas ahlus sunnah, lalu dituduh hanya dengan modal foto dan video serta pernyataan yang sangat ringkas saja, lalu dituduh mereka itu adalah pengikut Syiah, ini jelas al-iftira, berdusta, memfitnah. Allah mengatakan waqad khaba maniftara. Orang yang berdusta, memfitnah ini hati-hati, pasti rugi. Begitu. Karena bagaimanapun suasana perang itu tidak bisa disamakan dengan suasana normal. Orang normal nggak boleh bohong, Pak, atau nggak boleh banyak mujamalah, basa-basi. Tapi orang dalam kondisi perang, dia bisa berbasa-basi, bahkan melakukan strategi termasuk diantaranya menipu musuh. Itu boleh. Al-harbu khud'ah, kata Rasul. Ya, perang itu tipu daya. Ya, bahkan ketika Rasul memerintahkan sahabatnya untuk mengeksekusi Ka'ab bin Al-Ashraf, ini penyair yang sangat besar permusuhannya kepada Islam, ya, maka bangkitlah Muhammad bin Maslamah, saya siap ya Rasul, tapi izinkan saya mengucapkan sesuatu yang boleh jadi ini buruk tentang engkau. Untuk apa? Strategi untuk memuluskan. Maka dia bilang kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, laki-laki ini, maksudnya Muhammad, gitu kan, Nabi Muhammad SAW, ya, merepotkan aku dan dia meminta kepadaku sedekah. Jelas itu penipuan atas nama Rasul. Padahal Nabi itu nggak boleh makan sedekah. Ini kalau diucapkan dalam kondisi normal, yang mengucapkan bisa kufur, Pak. Tetapi karena kondisinya sedang kondisi menjalankan misi, dan dia sudah minta izin kepada Rasul, dan Rasul mengatakan, qulu ma badalakum. Katakan apa saja yang menurut kalian itu merupakan strategi. Ya. Supaya Ka'ab bin Al-Ashraf percaya bahwa memang dia itu ada di pihaknya Ka'ab, bukan di pihak Nabi Muhammad SAW. Untuk itu tujuannya. Ya, itu namanya bagian daripada strategi di dalam peperangan. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang masuk dalam kategori penerapan daripada kaidah ini adalah apa yang dilakukan oleh para pembuat hadis palsu. Nah, ini mereka mengarang-ngarang
kalimat lalu mengatasnamakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut, makanya disebut mereka adalah al-wadda'in, orang yang membuat-buat hadis palsu. Jelas ini tidak boleh. Besar sekali konsekuensinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan dia pesan sendiri tempat duduknya di neraka. Ini hati-hati Pak, suka berseliweran tuh, nge-share di WA dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mendapatkan dari sumber yang kita kenal, jangan langsung di-share. Tanyakan dulu ini valid nggak. Walaupun ditulis hadis riwayat Bukhari misalkan, orang nulis bisa aja. Tapi kok lihat kalimat-kalimatnya kok agak rancu, aneh gitu. Cross check dulu, tanyakan sama asatid, para ulama yang memang memiliki keahlian untuk mengecek itu semua, supaya kita benar-benar berhati-hati. Jangan sampai karena kita nggak tahu juga, kelihatannya bagus, walaupun niatnya bagus, tetap itu nggak boleh. Zaman dulu para pembuat hadis palsu itu rata-rata punya niat baik, Pak. Apa niat baiknya? Dia lihat masyarakat saya ini mulai males baca Quran, makanya saya bikin hadis palsu yang isinya keutamaan membaca surat-surat tertentu. Makanya kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan keutamaan surat ini itu banyak yang mengandung hadis palsu. Begitu. Makanya harus hati-hati itu. Kalau udah ngasih pahala yang fantastis, jelas biasanya itu ciri-cirinya. Nah, itu niatnya baik supaya memotivasi orang mau baca Quran. Ada juga niat buruk. Apa niat buruk? Kayak Syiah, dia karang hadis bahwa Rasul pernah berwasiat kepemimpinan setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jelas itu dusta. Gitu. Atau motif politik. Juga bisa begitu, dia karang-karang. Atau dia catut ayat, dia catut hadis, seperti tadi Ahmadiyah mencatut di ayat dari Al-Quran, lalu dijadikan untuk melegitimasi ajaran mereka. Jelas itu berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ada orang hobinya makan, terus dia bilang lihat makanan banyak, orang-orang udah pada berhenti makan, dia masih makan. Kamu kenapa makan? Saya pengen jadi hamba yang bersyukur, Ustaz. Kenapa? Udah ada makanan masa nggak dimakan? Udah nggak muat nih perut. Jadi hati-hati itu mencatut-catut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa qad khaba man iftara. Pasti akan merugi orang-orang yang berbuat demikian. Kemudian jamaah rahimakumullah, juga diantaranya yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini penulis kitab ini menceritakan dua kisah. Pertama disampaikan oleh seorang muslimah, dia seorang dosen di sebuah universitas dan sudah mengalami 2 kali cerai. Lalu dia menceritakan kisah saya ini 7 tahun yang lalu, 7 tahun jadi 7 tahun penulisan kitab ini Berarti intinya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya ini setelah bercerai dari suami yang kedua, saya itu jatuh cinta sama sepupuku. Tapi dia hidup bahagia dengan istri dan 5 orang anaknya. Lalu aku bertemu dengan saudaraku yang lain, yang ternyata saudaraku yang lain ini laki-laki, dia menyukai istrinya sepupu yang aku sukai. Maka kami berdua bersepakat untuk merusak rumah tangga mereka dan memisahkan mereka, supaya aku bisa menikah dengan si laki-laki dan dia bisa menikah dengan yang perempuan. Maka mulailah kami mengembuskan fitnah di antara keluarga besar kami, hingga misi kami berhasil, rumah tangga itu rusak, mereka pisah. Lalu ternyata si perempuan itu setelah pisah dari suaminya, dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, justru yang malah lebih baik dan punya kedudukan. Si laki-laki juga menikah dengan perempuan yang lain. Aku nggak dapat yang aku inginkan, saudaraku yang tadi juga nggak mendapatkan yang dia inginkan. Justru yang terjadi malah aku ditimpa musibah. 3 tahun setelah itu aku divonis kena kanker darah.
Sementara saudaraku yang dulu bekerja sama menghancurkan rumah tangga tadi itu, ya, dia mati dengan cukup mengenaskan karena kesetrum listrik, Pak. Dan dia menganggap inilah buah dari kezaliman yang pernah aku lakukan. Mulai dari memfitnah, memprovokasi, merusak rumah tangga orang. Yang dia zalimi berapa orang? Banyak sekali. Suami istri termasuk anak-anaknya. Wa qad khaba man iftara. Kisah kedua diceritakan oleh seorang pelajar atau mungkin mahasiswa di sini, bahwa dia mengatakan, saya di sekolah atau di kampus bersaing dengan salah satu mahasiswa yang lain. Ya. Lalu aku benar-benar sangat membencinya. Maka suatu hari aku membawa narkoba yang biasa kami pakai, dia konsumsi, lalu aku letakkan di dalam tasnya, lalu aku minta kepada temanku yang lain untuk melaporkan kepada polisi bahwa di sekolah ini ada pengedar dan pemakai narkoba. Maka polisi datang otomatis, karena yang barang buktinya ada di dalam tas itu, dia yang ditangkap. Dan kami, kata dia, saya yang menjadi saksi bahwa dia memang pengedar. Artinya dia memfitnah. Ya. Hancurlah masa depan si anak itu. Hancur pula reputasinya di hadapan keluarganya. Lalu selang beberapa tahun kemudian, aku ditimpa suatu kemalangan, kecelakaan, sehingga terputuslah tangan kananku. Lalu aku mengingat, menyadari, boleh jadi ini akibat dari kezalimanku di masa lalu. Maka aku pun mendatangi temanku yang aku pernah zalimi itu dengan maksud meminta maaf, tapi dia tidak memaafkan aku. Karena dia merasakan kehancuran akibat ulahku. Dan dia mengaku, dia berdoa kepada Allah setiap malam supaya Allah memberikan hukuman kepadaku. Bayangkan, Pak. Setiap malam dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hukuman kepada orang yang menzaliminya. Ya. Dan gak lama juga setelah itu aku kecelakaan lagi hingga akhirnya aku pun tidak bisa jalan. Hidupku sangat mengenaskan di atas kursi roda dengan satu tangan. Nah ini, wa qad khaba man iftara. Sungguh amat sangat merugi, pasti merugi orang yang mengada-adakan dusta. Dusta tadi, ya kan? Iftira tadi maknanya 3. Pertama adalah kebohongan, fitnah. Yang kedua kesyirikan. Yang ketiga adalah kezaliman. Karenanya lisan kita, tangan kita harus benar-benar dijaga. Makanya Rasul mengatakan al-muslimu, seorang muslim sejati, Pak, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah seseorang yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Dalam riwayat yang lain, orang yang ada di sekitarnya, entah itu muslim ataupun non-muslim, selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ya. Lalu beliau juga bersabda, lanjutannya, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, jangan membiarkannya terzalimi. Wala yahqiruhu, jangan mencelanya. Nah ini, Pak, mungkin kita tidak menzalimi saudara kita yang lain, tapi membiarkan dan tenang-tenang saja saat saudara kita dizalimi, itu termasuk bagian daripada larangan. Makanya sebagian saudara-saudara kita di Gaza, Pak, yang masih hidup, ketika melepaskan mereka yang sudah tewas dikuburkan, dia bilang, ya, mengadulah engkau kepada Allah, mengadulah engkau kepada Rasulullah, bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama pemimpin-pemimpin dunia Islam dan Arab, mereka innahum khadhaluna, mereka membiarkan kita dalam kezaliman, tidak berbuat apapun, tidak menghentikan perang, tidak pula berhasil memasukkan bantuan. Saudara kita di sana itu kalau nggak mati kena bom, mati kelaparan. Ya, Pak. Ini disebut khudlan, membiarkan orang lain dalam terzalimi. Naudzubillah. Apalagi yahqiruhu, sudahlah tidak simpati, tidak mendukung, malah mencela, menuduh, memfitnah, memframing.
Dan tuduhan itu tidak berdasar, yang jelas bertabrakan dengan pendapat ulama. Kan? Berapa kali sudah ada ulama berfatwa bahwa jihad itu jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Tapi ada yang tega itu bilang itu perang itu pura-pura. Ya. Ini nanti lisan itu dipertaruhkan di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan. Ya. Wa qad khaba man iftara. Hati-hati, sungguh pasti merugi orang yang mengadakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.